Halo Bapak Ibu, perkenalkan saya Santi dari Sekolah Pelangi Kasih. Video ini saya buat untuk memberi pemahaman mengapa kurikulum perlu dirubah. Mari kita mulai dengan apa itu kurikulum. Sampai hari ini, belum ada pengertian yang mengikat secara universal. Kurikulum merupakan pedoman atau panduan dari kegiatan pembelajaran yang berlaku pada satuan pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum dapat dimaknai sebagai titik awal sampai titik akhir dari pengalaman belajar peserta didik. Kurikulum itu kompleks dan multidimensi. Ya, kurikulum itu juga dapat diibaratkan sebagai jantung pendidikan. Peran dan fungsi kurikulum. Kurikulum adalah salah satu komponen penting dalam sistem pendidikan nasional. Kurikulum berperan sebagai pedoman dan acuan kita dalam pembelajaran. Sedangkan fungsinya bagi kita para pendidik adalah untuk memandu dalam proses belajar peserta didik kita. Komponen kurikulum menurut Ralph Taylor itu memiliki yang pertama tujuan, kedua konten, ketiga metode atau cara, dan yang keempat adalah evaluasi. Mengapa kurikulum perlu dirubah? Sesuai dengan fungsi kurikulum, yaitu untuk memandu kita dalam proses belajar peserta didik. Seperti kita ketahui bahwa keadaan peserta didik kita sangatlah beragam, baik budaya, suku, bahasa, adat istiadat, dan juga agama. Oleh karena hal tersebut, dalam pengembangannya harus disesuaikan dengan konteks di mana satuan pendidikan itu berada. Itulah mengapa kurikulum harus terus berkembang menyesuaikan dengan keadaan satuan pendidikan, karakteristik, dan kebutuhan para peserta didik kita. Atau dengan kata lainnya, kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya. Kurikulum harus selalu berubah agar sesuai dengan perkembangan zaman. Apalagi masa sekarang ini, ilmu pengetahuan dan teknologi informasi telah berkembang semakin masif dan tak terkendali. Pembelajaran akan menjadi sangat membosankan tanpa adanya perubahan. Bukankah tugas kita untuk menyiapkan para peserta didik kita menghadapi zaman yang baru? Zaman yang mungkin sama sekali berbeda dengan zaman kita dulu. Contoh saja, zaman saya sekolah dulu masih menggunakan mesin tik, dan kemudian perlahan di SMA mulai diperkenankan komputer, dan masih hanya sebatas menyalakan, mematikan, dan mengetik saja. Dan semua tersimpan di dalam floppy disk. Dan coba kita amati anak sekarang. Mereka lahir dengan teknologi di tangannya. Batita saja sudah pandai memainkan layar handphonenya. Dan saat kita menjadi murid, mungkin cita-cita kita hanya menjadi dokter, polisi, guru, dan lainnya. Tapi kini lihat, pilihan cita-cita peserta didik kita lebih beragam dan mungkin sesuatu yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Mereka ingin menjadi ilustrator, animasi karakter kartun, menemukan software komputer, pengembang aplikasi game, menjadi gamer atau YouTuber, dan masih banyak lainnya. Itulah mengapa kurikulum juga harus berubah agar kita dapat menyiapkan generasi yang akan datang yang visioner dan mampu memandang ke depan. Seperti ungkapan dari Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi, dapatkah kurikulum diubah? Kurikulum operasional satuan pendidikan harus bersifat dinamis, artinya dapat diubah sesuai dengan perubahan dan perkembangan budaya dan zaman yang terjadi.
Selain mengikuti zaman yang sudah harus diadaptasi sesuai dengan lingkungan geografis yang di sana berlaku, tata cara dan aktivitas kehidupan peserta didik agar ilmu yang diperoleh lebih bermakna dan langsung dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhannya. Ada pepatah mengatakan, "It takes a village to raise a child." Ya, butuh seluruh desa untuk membesarkan seorang anak. Seluruh komponen masyarakat sejati terlibat menyusun kurikulum yang berpihak pada peserta didik. Siapa mereka itu? Ya, perlunya peran orang tua, masyarakat, dan sekolah untuk mewujudkan kurikulum yang berpihak pada peserta didik, di mana sering disebut dengan 3 pilar pendidikan. Baiklah, sekian pemaparan saya mengenai mengapa kurikulum harus berubah. Semoga pemaparan saya ini dapat mudah dipahami oleh Bapak Ibu pendidik hebat, orang tua luar biasa, maupun peserta didik yang saya kasihi. Terima kasih, selamat belajar dan teruslah berproses.